Prabowo ini kan seakan-akan dianggap yang paling pantas melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Padahal 2 kali dia melawannya dengan visi misi yang jelas berbeda, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita memang butuh orang seperti ini untuk membangun bangsa, memimpin bangsa ke depan. Tidak mungkin orang emosional bisa memimpin bangsa. Kalau kita mau dipimpin oleh orang yang emosional, wah, pasti kita berantakan sekali. Dibutuhkan orang yang wise, kemudian dengan tenang pikir. Nah, itulah. Biasanya kalau saya nginep di desa, terus kemudian bisa lebih santai sambil ngopi, sambil ngobrol, apa yang menjadi persoalan-persoalan itu lebih detail bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, kerja-kerja politik turun ke bawah, meyakinkan masyarakat, kelompok-kelompok gerakan civil society, dan seluruh stakeholder saya kira akan dimaksimalkan. Semua masalah, termasuk stunting, termasuk kekurangan gizi, termasuk lapangan pekerjaan atau apa, solusinya satu, makan siang gratis. Uangnya dari mana? Artinya kalau kita perbandingkan dengan program Ganjar yang internet gratis yang berdampak luas kesejahteraan rakyat, dan makan siang gratis dampaknya apa? Sangat kecil. Jadi memang menurut saya ini beda kelas. What? Indonesia tanah air beta pusaka Barangkali kemewahan tertinggi seorang pemimpin adalah bisa dekat dan dipercaya penuh masyarakatnya. Pun sebaliknya bagi kita, memiliki pemimpin yang benar-benar mau mendengar dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan warga. Tentu jadi kebahagiaan tersendiri dalam kontestasi Pilpres kali ini. Harapan itu rasanya semakin terang dari sekian kandidat yang ada. Saya melihat Ganjar Pranowo adalah salah satu sosok yang berada dalam kriteria yang kita harapkan itu. Sudah tentu sebagai calon presiden, Ganjar dekat dengan tokoh-tokoh politik maupun ulama besar. Namun yang membuat dia berbeda adalah kepekaannya dalam memandang permasalahan masyarakat bawah. Itu adalah karakter kepemimpinan yang aku harapkan akan selalu ada dalam diri Ganjar. Ganjar sering sekali menghabiskan waktunya untuk menemui masyarakat secara langsung, bahkan bukan hanya menapakkan kakinya di lantai rumah milik warga biasa, namun juga menginap, tidur di kasur rumah penduduk, desa-desa di pelosok negeri yang sebelumnya tidak pernah disambangi para tokoh, dan nyaris terpinggirkan karena akses yang sulit pun disambanginya. Ganjar hadir di sana untuk mendengar langsung aspirasi maupun keluhan-keluhan yang dialami masyarakat setempat. Dari mulai jaringan internet yang susah, belum meratanya pemberian bantuan, hingga permasalahan-permasalahan lain terkait biaya pendidikan. Apakah Ganjar terpaksa melakukan semua itu? Kalau baru sekali sih mungkin iya, dan kita pun patut curiga. Namun ternyata kebiasaan semacam itu sudah lama sekali dijalani Ganjar. Bahkan sejak menjabat DPR, Ganjar sudah tidur di rumah warga di dapilnya. Rutinitas itu pun berlanjut saat Ganjar menjabat Gubernur Jateng 2 periode lewat program Rembuk Desa. Melalui program itu, Ganjar menginap di rumah-rumah warga di desa-desa di Jawa Tengah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan menginap di rumah warga, Ganjar bukan hanya melihat masalah yang dialami warganya, namun turut merasakan langsung apa yang dialami warganya. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan Ganjar sungguh tidak mudah, apalagi bagi pejabat publik yang terbiasa hidup nyaman dengan banyak fasilitas mengelilinginya. Prof. Iswandi, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta menyebut, kebiasaan itu lahir karena sosok Ganjar yang memang tidak asing dengan kehidupan masyarakat kecil. Bahkan dia menduga Ganjar sudah masuk level menikmati ketika bertemu dengan masyarakat. Berbeda dengan Prabowo, barangkali adalah capres yang paling bingung sekaligus membingungkan. Bukan hanya karakter kepemimpinannya yang sama, sekali tidak jelas, antara mau tegas atau gemoy, namun juga gagasannya. Ya, hari ini kita pun kembali dikagetkan dengan gagasan kubu Prabowo yang akan mengalihkan anggaran pendidikan dan bansos untuk program makan siang gratis.
Jujur saja, itu kabar yang lebih menyedihkan daripada berita duka. Sudah banyak sekali tokoh yang mengkritik program makan siang gratis karena selain pemborosan anggaran hingga 400 triliun. Barangkali kemewahan tertinggi seorang pemimpin adalah bisa dekat dan dipercaya penuh masyarakatnya. Pun sebaliknya bagi kita, memiliki pemimpin yang benar-benar mau mendengar dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan warga. Tentu jadi kebahagiaan tersendiri dalam kontestasi Pilpres kali ini. Harapan itu rasanya semakin terang dari sekian kandidat yang ada. Saya melihat Ganjar Pranowo adalah salah satu sosok yang berada dalam kriteria yang kita harapkan itu. Sudah tentu sebagai calon presiden, Ganjar dekat dengan tokoh-tokoh politik maupun ulama besar. Namun yang membuat dia berbeda adalah kepekaannya dalam memandang permasalahan masyarakat bawah. Itu adalah karakter kepemimpinan yang aku harapkan akan selalu ada dalam diri Ganjar. Ganjar sering sekali menghabiskan waktunya untuk menemui masyarakat secara langsung, bahkan bukan hanya menapakkan kakinya di lantai rumah milik warga biasa, namun juga menginap, tidur di kasur rumah penduduk, desa-desa di pelosok negeri yang sebelumnya tidak pernah disambangi para tokoh, dan nyaris terpinggirkan karena akses yang sulit pun disambanginya. Ganjar hadir di sana untuk mendengar langsung aspirasi maupun keluhan-keluhan yang dialami masyarakat setempat. Dari mulai jaringan internet yang susah, belum meratanya pemberian bantuan, hingga permasalahan-permasalahan lain terkait biaya pendidikan. Apakah Ganjar terpaksa melakukan semua itu? Kalau baru sekali sih mungkin iya, dan kita pun patut curiga. Namun ternyata kebiasaan semacam itu sudah lama sekali dijalani Ganjar. Bahkan sejak menjabat DPR, Ganjar sudah tidur di rumah warga di dapilnya. Rutinitas itu pun berlanjut saat Ganjar menjabat Gubernur Jateng 2 periode lewat program Rembuk Desa. Melalui program itu, Ganjar menginap di rumah-rumah warga di desa-desa di Jawa Tengah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan menginap di rumah warga, Ganjar bukan hanya melihat masalah yang dialami warganya, namun turut merasakan langsung apa yang dialami warganya. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan Ganjar sungguh tidak mudah, apalagi bagi pejabat publik yang terbiasa hidup nyaman dengan banyak fasilitas mengelilinginya. Prof. Iswandi, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta menyebut, kebiasaan itu lahir karena sosok Ganjar yang memang tidak asing dengan kehidupan masyarakat kecil. Bahkan dia menduga Ganjar sudah masuk level menikmati ketika bertemu dengan masyarakat. Berbeda dengan Prabowo, barangkali adalah capres yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa